Anak soleh. Siap. Mana rapimu? Ini rapiku. Mana buktinya? Ini buktinya. Baik, Ananda Aldrich sebagai ketua kelas, silakan untuk mempersiapkan kelas dan teman-temannya. Siap, Bro. Beri salam untuk Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siap belajar? Siap. Guru Rafi, siap berdoa. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh. Siap. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bertemu lagi sama Bapak pada hari ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita untuk menanamkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Mari silakan anak-anak didik semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib Garuda. Ayo, 1, 2, 3. Sepertinya Bapak lihat hari ini masuk semua, alhamdulillah. Masuk semua kan, Nak? Ya. Kita semua Bapak hitung tadi sebelum masuk, kita sebelum berdoa tadi Bapak sudah menghitung, sepertinya sudah masuk semua. Ada 15 orang peserta didik. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada minggu ini dengan semuanya masuk kelas. Amin. Baiklah, sebelum Bapak menyampaikan pembelajaran hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai
memahami ketentuan zakat, infak, sedekah dan hadiah dengan baik dan benar. Terus ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada 3. Pertama, menjelaskan pengertian. Kedua, menjelaskan dalil. Ketiga, menjelaskan golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Baiklah, kepada anak didik semuanya, kita sudah punya buku paketnya masing-masing. Silakan buka halaman materi zakat pada halaman 48 di materi zakatnya pada bab 4. Nah, silakan sebelum kita ada pertanyaan pemantik yang akan Bapak tanyakan, silakan membaca sejenak materi kita. Ada waktu literasi sebanyak 5 menit. Bapak berikan waktunya untuk membaca. Silakan membaca dulu, nanti baru Bapak akan adakan pertanyaan pemantik. Boleh dibuka atau bukunya dan dibaca ya Nak ya. Baiklah, Anak Soleh semuanya. Anak Soleh? Sudah habis waktunya untuk kita belajar membaca literasinya. Kita masuk ke dalam pertanyaan pemantik yang Bapak pertanyakan. Pertama yaitu, pernahkah kamu membayar zakat? Pernah atau tidak pernah? Tidak. Pernah atau tidak? Tidak. Pernah. Kenapa pernah? Walaupun kita masih kecil, kita pernah membayar zakat, tapi dibayarkan oleh orang tua. Zakat apa namanya? Zakat yang dibayarkan di bulan Ramadan. Pertanyaan kedua, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam atau iman? Rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? 5. Ada 5. Yang pertama apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, sholat 5 waktu sehari sama. Ketiga, puasa di bulan Ramadan. Keempat, membayar zakat fitrah. Ini materi kita yang keempat. Nah, rukun Islam yang keempat. Yang kelima, rukun Islamnya apa? Naik haji ke tanah suci bagi orang yang mampu. Kita ambil 5 poin penting. Pertama, syahadat, rukun Islam. Yang kedua, sholat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji. Materi kita rukun Islam yang keempat yaitu zakat. Kita masuk ke sub materi pertama yaitu pengertian zakat. Sebelum itu Bapak bakal kasih video mengenai definisi zakat menurut para ahli. Boleh disaksikan. Kita tonton sama-sama. Oke, tuh. Definisi zakat. Keluarkan dulu ini. Oke, dulu dah. Videonya. Oke, kita ulang lagi. Kita ulang dari awal. Yaitu pertama, materi pertama pengertian zakat. Itu ada definisi zakat menurut para ulama fikih. Menurut Bapak ada 4 yang kita ambil. Boleh disaksikan sama-sama, boleh dibaca sambil dibaca dan disaksikan, atau boleh dicatat, boleh nantinya. Nah, itu ada yang pertama, definisi zakat menurut Imam siapa? Imam Syafi'i. Zakat adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai ajaran Islam. Kedua, ada definisi zakat menurut Imam Hanafi. Zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hartanya yang telah mencapai nisab dan haul. Terus ada definisi zakat yang ketiga menurut siapa? Imam Maliki.
zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk membersihkan hartanya dan membantu sesama. Terus ada yang keempat, yang terakhir, definisi zakat menurut Imam Hambali. Zakat adalah hak orang-orang yang berhak menerima mustahik atas harta yang dimiliki oleh orang yang mampu, yang memenuhi nisab dan maunya ya. Oke, berikutnya itu ada secara etimologi dan terminologi. Zakat secara bahasa dan istilah. Kita kembali ke PPT-nya ya. Kita kembali lagi ke PPT-nya. Nih, sub materi kita yang pertama, pengertian zakat secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, zakat apa itu, Talita? Zakat, yuzaki, dan yang berarti bersih, suci, dan bertambah. Terus ada pengertian zakat secara istilah. Diana, apa artinya Diana secara istilah? Di depan menurut istilah sebagian tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Itu tadi pengertian zakat menurut para ahli ulama fikih dan pengertian zakat secara bahasa dan istilah. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke materi kedua, yaitu dalil perintah zakat, surah Al-Baqarah ayat 43, kita akan membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Akan Bapak bentuk ya, 3 kelompok yang terdiri dari 5 orang, 1 kelompok 5 orang. Ada kelompok pertama yaitu kelompok auditori, kedua kelompok visual, ketiga kelompok kinestetik. Oke, boleh bagi kelompoknya. Yang ada Soleh? Jadi Bapak sudah bagi ke kelompoknya. Sebelum itu kita lanjut lagi ke materi kedua, yaitu dalil perintah zakat. Dalil perintah zakat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Boleh Bapak minta Diana untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 43-nya. Ya Diana. Yang lain perhatikan teman yang mengaji. Sadaqallah. Boleh Ranika bacakan artinya, nak? Boleh Ranika bacakan artinya. Orang-orang yang perintah dalil zakat terdapat dalam surah apa, nak? Ayat ke 43 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar-raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang Sejauh ini mengenai tadi yang pertama pengertian zakat, kedua dalil perintah zakat. Ada yang mau ditanyakan? Tidak.
Oke, kita lanjut materi ketiga. Materi ketiga mengenai golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Menurut surah At-Taubah ayat 60. Bapak minta kepada Talita untuk membacakan ayat 60 surah At-Taubah ayat 60. Boleh Talita? Boleh maju nak? Boleh maju Talita maju untuk membacakan. Berdiri sini nak. Oke. Tutup nak. Ini nak. Allahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Boleh kepada Ananda Hanif untuk membacakan artinya nak. Suaranya besar nak. Terima kasih kepada Ananda Hanif telah membacakan artinya. Golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir miskin. Terus amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Baiklah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, anak? Sudah paham? Alhamdulillah. Sekarang tadi Bapak sudah membagikan tugasnya. Silakan dikerjakan tugasnya mengenai sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok auditori menjelaskan tentang pengertian zakat. Terus kelompok 2, kelompok visual menjelaskan tentang dalil perintah zakat. Terus kelompok 3 menjelaskan tentang golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60. Ada kesulitannya? Ada yang kesulitan? Sejauh ini paham di atas tugasnya? Alhamdulillah sudah paham semuanya. Silakan dikerjakan. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Nanti akan Bapak suruh satu persatu perwakilan kelompoknya untuk membacakan tugas yang Bapak berikan. Sudah selesai nak? Sudah? Oke, sudah selesai. Alhamdulillah sudah semua selesai. Oke, kepada kelompok 1 Bapak minta perwakilannya untuk maju ke depan. Siapa nak? Kelompok 1 yang perwakilannya? Aina. Boleh Aina maju Aina untuk bacakan hasil diskusinya. Oke, di sini Aina. Ini sebelah Bapak. Suaranya besar ya? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 auditori.
Diskusi tadi yaitu pengertian zakat, bahasa, secara bahasa etimologi zakat berasal dari kata zaka yuzaki tasbiyah yang memiliki arti dasar suci dan beramak. Terus pengertian zakat menurut istilah. Menurut istilah terminologi, zakat yaitu mengeluarkan sebagai harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Oke, terima kasih Aina. Boleh silakan duduk kembali. Itu tadi dari kelompok 1 menjelaskan hasil diskusinya mengenai pengertian zakat baik secara bahasa maupun secara istilah. Tadi kita dengar pengertian zakat secara bahasa yaitu zakat, yuzaki dan tasbiyah. Suci, bersih dan bertakwa. Baiklah, kepada kelompok kedua, kelompoknya A. Siapa yang mau maju ke depan perwakilannya? Siapa nak? Diana, oke. Kepada Ananda, Diana, silakan maju ke depan. Yang kelompok 2 mengenai apa nak? Dalil perintah zakat. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Yang lainnya perhatikan temannya, menjelaskan diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan pada saudara Ananda Diana. Boleh tepuk tangan nak? Terima kasih kepada Ananda Diana telah menjelaskan hasil diskusi kelompok 2 mengenai dalil zakat. Nah, terdapat dalam surah apa nak? Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakat. Laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Baiklah, berikutnya kelompok 3. Boleh kelompok 3 maju siapa nak? Hanif, boleh Hanif. Maju Hanif. Mengenai golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Ayo Hanif. Soalnya sana. Golongan orang yang berhak menerima zakat pertama apa ya? Fakir, kedua, ketiga, keempat, terus. Oke, terima kasih kepada Ananda Hanif. Boleh tepuk tangan nak? Oke, tadi terakhir mengenai golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Untuk yang materi ketiga bakal Bapak tambah menjelaskannya. Itu mengenai golongan orang yang berhak menerima zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Perhatian semuanya. Halo. Mana Soleh? Mana Rafimu? Oke, sebelum kita lanjut, Bapak kita ada ice breaking sebentar. Ice breakingnya kita nyanyi lagu Anak-anak Nabi. Oke, 1, 2, 3.
materi ketiga, golongan orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan menurut surat At-Taubah ayat 60. Pertama apa? Perhatikan semuanya. Pertama apa? Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai hak dan penghasilan dan tidak mempunyai penghasilan. Kedua, yaitu yaitu orang-orang yang mempunyai harta dan penghasilan tapi tidak mencukupi kehidupannya atau kebutuhannya sehari-hari. Ketiga ada amin, yaitu amin yaitu panitia atau pengurus zakat yang bertugas membagikan atau mengumpulkan zakat. Yang keempat ada mu'alaf, yaitu mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Kelima apa? Riqab. Apa itu riqab? Hamba saya yang telah dijanjikan akan dimerdekakan oleh Tuhannya. Keenam, zalim. Apa itu? Orang yang terlilit ketujuh, fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Ke-8 atau yang terakhir, itu sabil, yaitu baiklah, Ibnu Sabil orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir. Oke, terima kasih kepada kelompoknya masing-masing. Bapak minta kembali ke duduk di bangkunya masing-masing. Baiklah, kita di penghujung pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan sama-sama pembelajaran kali ini. Ada 3 materi kita. Sematerinya pengertian zakat, dalil zakat, dan golongan orang yang berhak menerima zakat. Pengertian zakat tadi secara bahasa yaitu zakat, yuzaki, artinya secara istilah zakat mengeluarkan sebagian tertentu yang diberikan kepada siapa? Dengan kebarakah sahabat. Kedua, dalil perintah zakat terdapat dalam surah apa tadi nak? Al-Baqarah ayat 43. Terus ada golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam surah apa? Surah At-Taubah ayat 60. Ada berapa golongan? Ada berapa golongan? Dalam pertama, kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oke, baiklah, itu tadi terakhir materi kita mengenai golongan orang yang berhak menerima zakat. 8 golongan. Sejauh ini sudah kita pelajaran hari ini. Bagaimanakah pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah sudah paham dengan penjelasan dari Bapak? Oke, terima kasih.
Kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Amin. Baiklah, kita tutup pembelajaran ini. Jangan lupa sampaikan salam Bapak sama orang tuanya di rumah. Di rumah jangan lupa untuk membaca untuk materi kita minggu depan. Hari ini kita masih materi zakat. Minggu depan kita juga masih materi zakat pertemuan kedua, yaitu mengenai pembagian zakat dan hikmah zakat di pertemuan berikutnya. Jangan lupa baca bukunya, dan satu lagi jangan lupa sholatnya dikerjakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi